Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Selamat datang di cerita yang pasti akan mengguncang hati kita semua. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang terjadi pada seorang direktur Pertamina yang, menurut banyak orang, terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Di tengah kesibukannya, tak ada yang menyangka bahwa pria ini akan mendapat azab yang sangat mengerikan saat ia sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Tapi, seperti apa kisah ini sebenarnya? Yuk, simak cerita ini, dan jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar. Subscribe channel ini, dan mari kita mulai cerita ini. Cerita ini bermula seorang direktur Pertamina, yang namanya tidak ingin dipublikasikan demi alasan tertentu, tiba di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai seorang pejabat besar di perusahaan negara yang sangat penting, ia memiliki segala yang diinginkan: harta, jabatan, dan kekuasaan. Namun, ada satu rahasia gelap yang disimpannya. Rahasia yang bisa mengubah nasibnya selamanya. Pada masa jabatannya, ia dikenal sangat teliti dalam memerintah, namun tidak begitu peduli pada rakyat. Salah satu kebijakan yang dibuatnya adalah mencampur bahan bakar premium dengan Pertalite, suatu kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Dengan cara ini, ia berhasil menghemat pengeluaran perusahaan, tetapi di balik itu semua, banyak warga yang merasakan dampaknya. Bahan bakar yang seharusnya berkualitas tinggi, kini tercampur dengan kualitas yang lebih rendah. Banyak kendaraan yang menjadi rusak, biaya transportasi melonjak, dan kualitas udara menjadi lebih buruk. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia melanjutkan kebijakan itu demi keuntungan pribadi dan perusahaan. Namun, dalam diamnya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Tentu, ia tahu bahwa banyak warga yang terpengaruh. Tetapi kekuasaan dan uang seolah menutupi segala perasaan itu. Baginya, kesuksesan adalah segala-galanya. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak akan pernah terungkap, apalagi di Tanah Suci. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, ketika ia sedang melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kesunyian malam, angin tiba-tiba bertiup kencang, mengguncang tubuhnya yang terbungkus kain ihram. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti dirinya. Langkahnya yang seharusnya ringan, seketika terasa berat. Rasa cemas mulai merasuki dirinya. Tidak ada yang tahu, kecuali ia sendiri, bahwa malam itu adalah malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Angin malam itu semakin kencang, dan sang direktur merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh suatu kekuatan yang tak kasat mata. Langkahnya yang biasanya mantap dan penuh percaya diri kini terasa sangat berat, seperti ada beban yang tak bisa ia lepaskan. Di tengah kerumunan jamaah yang khusyuk beribadah, ia merasa sendiri. Terisolasi, meskipun banyak orang di sekelilingnya. Saat itu, ia berpikir bahwa mungkin ini hanya efek dari kelelahan fisik setelah perjalanan panjang. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai merasuki pikirannya. Rasa cemas yang tidak biasa datang begitu saja, menghantui setiap langkahnya. Ada perasaan aneh, seakan semua kesalahan yang pernah ia lakukan di dunia ini, semua kebijakan yang merugikan rakyat, kini mulai membayangi dirinya. Ia tahu, ia telah mengambil jalan yang salah. Beban itu semakin terasa, seakan ada sesuatu yang menarik-narik tubuhnya menuju tanah. Dalam hatinya, ia mulai merasakan penyesalan yang luar biasa. Hatinya yang keras dan penuh ambisi kini mulai rapuh, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkannya akan dosa-dosa yang ia perbuat. Namun, ia berusaha menepis perasaan itu. Mungkin aku hanya lelah, pikirnya. Ini hanyalah perasaan sementara. Tak ada yang salah. Tetapi, semakin lama, perasaan itu semakin kuat, semakin menghimpit dada dan tubuhnya. Hingga suatu ketika, ia berhenti di tengah-tengah tawaf dan menoleh ke arah Ka'bah. Tatapan matanya kosong, tak bisa lagi menahan kekhawatiran yang muncul.
Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan cemas. Ia merasa seperti ada tangan besar yang tak terlihat, memegang erat tubuhnya, memaksanya untuk menundukkan kepala. Perasaan itu semakin menjadi-jadi, dan dalam sekejap, tubuhnya terasa sangat kaku. Seketika, ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan tiba-tiba, dengan suara yang sangat keras, tubuhnya terjatuh. Bukan seperti jatuh biasa, tetapi seperti terjatuh dalam suatu kekuatan yang menghempaskan. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Ia mencoba untuk bangun, namun tubuhnya tak bergerak. Di tengah keramaian, orang-orang mulai melihat ke arah tubuhnya yang terjatuh, namun tidak ada yang mendekat. Semua seolah membeku, kecuali dirinya. Ia hanya bisa terdiam, tak bisa bergerak. Semakin lama, ia merasakan bahwa tubuhnya mulai mengeras. Ini bukanlah hal yang biasa. Ia ingin berteriak, namun suara itu tak kunjung keluar. Tubuhnya mulai berubah, kaku, dan keras. Satu-satunya perasaan yang bisa ia rasakan adalah ketakutan yang luar biasa. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya. Apakah ini azab yang selama ini aku hindari? Semakin lama tubuhnya mulai mengeras, dan ia merasa seolah-olah tubuhnya berubah menjadi batu. Ia tak bisa mengubah apapun, tak bisa berbuat apa-apa. Hanya terdiam, terkurung dalam tubuh yang tak lagi bisa bergerak. Rasa sakit itu semakin terasa, dan kini ia benar-benar tahu bahwa ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosanya. Di tengah keramaian di sekitar Ka'bah, tubuhnya yang keras seperti batu tidak terlihat seperti tubuh manusia lagi. Semua jamaah yang menyaksikan kejadian itu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa melihat tubuh yang tergeletak di sana, keras dan tak bergerak. Saat itu, sang direktur merasa seakan-akan hidupnya telah berakhir. Namun, pikirannya masih berputar, mencoba mencari jawaban. Mengapa ini terjadi? Mengapa saat ia berada di tempat yang paling suci, tempat yang seharusnya penuh berkah, ia justru menerima azab yang mengerikan? Segala penyesalan dan rasa bersalah yang ia rasakan kini terlambat untuk diubah. Ia menyadari bahwa meskipun dia seorang direktur besar, kekuasaan dan uang tidak dapat membantunya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya menjadi sia-sia. Dan di saat itulah, tubuhnya akhirnya mengeras sepenuhnya, menjadi batu. Azab yang diberikannya adalah akhir dari perjalanan panjang hidupnya yang penuh dosa. Tubuh sang direktur kini benar-benar keras seperti batu. Di sekelilingnya, kerumunan jamaah haji terus berjalan, tidak ada yang menyadari perubahan yang terjadi pada dirinya. Hanya beberapa orang yang mulai merasa ada yang tidak biasa. Mereka terkejut melihat tubuhnya tergeletak di tengah lantai tawaf, dengan posisi yang aneh dan terlihat tidak wajar. Suasana di sekitar Ka'bah berubah menjadi tegang. Beberapa jamaah yang melihatnya berusaha mendekat, namun seketika mereka merasa tidak bisa mendekat lebih jauh. Seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi mereka. Mereka berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Ada yang mulai berbisik, ada yang mulai panik, namun semuanya merasa seakan dunia tiba-tiba diam sejenak. Di tengah kebingungannya, sang direktur, meskipun tubuhnya telah berubah menjadi batu, masih bisa merasakan ketegangan yang mencekam. Ia ingin berteriak, namun suaranya terperangkap di dalam tubuh yang kaku. Semua perasaan bersalah, penyesalan, dan ketakutan berputar di benaknya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, seorang jamaah yang tengah melaksanakan tawaf berhenti di dekat tubuhnya. Pria itu tampak bingung, seolah tidak tahu apa yang terjadi. Ia mencoba menggoyangkan tubuh sang direktur, namun tak berhasil. Tak ada reaksi. Rasa takut mulai menguasai dirinya, dan ia mundur dengan cepat, menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat kelam sedang terjadi di hadapannya. Kekacauan kecil mulai terjadi di sekitar Ka'bah. Beberapa jamaah yang tidak tahu apa yang sedang terjadi mulai berlari keluar,
mencoba mencari petugas haji atau mencari penjelasan. Ada yang mencoba untuk merekam kejadian ini, tetapi ponsel mereka tampak tidak berfungsi, seolah energi aneh menghalangi teknologi untuk bekerja dengan normal. Sementara itu, tubuh sang direktur tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Matanya yang kosong dan terbelalak seolah menceritakan sebuah kisah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Tapi yang jelas, semua orang yang berada di sekitar tubuhnya merasakan bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Sang direktur merasakan suatu rasa yang lebih dalam, seakan tubuhnya bukan miliknya lagi. Ada rasa dingin yang mengalir melalui tubuh batu itu, namun sekaligus ada api yang membakar jiwanya. Dia tahu, ini adalah bentuk azab yang tak terelakkan. Rasa sakit yang seharusnya dirasakan oleh tubuh manusia kini dialami oleh batunya. Dan dia, yang dulu begitu sombong dengan jabatan dan kekuasaannya, kini hanya bisa terperangkap dalam tubuh batu yang keras, tak bisa berbuat apa-apa. Namun, di dalam dirinya, sesuatu mulai muncul. Sebuah suara yang datang dari dalam dirinya, seolah mengingatkannya akan perbuatannya. Suara itu bukanlah suara orang lain, melainkan suara hatinya sendiri yang mulai merasakan penyesalan yang amat sangat. Ia teringat kembali akan keputusan-keputusan besar yang diambilnya selama menjabat sebagai Direktur Pertamina. Bagaimana ia pernah mengutamakan keuntungan pribadi dan perusahaan, tanpa memikirkan dampak buruknya bagi rakyat. Dia tahu, kesalahannya adalah dosa yang sangat besar. Mengoplos bahan bakar premium menjadi Pertalite, sebuah tindakan yang merugikan jutaan orang, adalah keputusan yang sangat fatal. Hatinya yang keras dulu kini mulai lembek, terhimpit oleh beban dosa-dosa yang tak bisa lagi ia bawa. Setiap perasaan yang muncul semakin membuatnya menyesal. Tetapi, penyesalan itu datang terlambat. Dalam keheningan, ia sadar bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya sekarang. Semua itu sudah tertulis dan tidak bisa diubah lagi. Rasa sakit yang luar biasa menyerang setiap sudut tubuh batu yang kini mengurung dirinya. Ia ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki segala yang telah ia rusak, tetapi itu tidak mungkin. Semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa terdiam dalam diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, seorang petugas haji datang dan melihat tubuh sang direktur yang tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas yang lebih tinggi, yang kemudian datang untuk menangani insiden ini. Namun, tubuh direktur yang sudah menjadi batu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka hanya bisa terdiam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Kekacauan semakin meluas, tetapi tubuh sang direktur tetap diam, tak bergerak. Semuanya kembali menjadi sunyi, hanya suara bisikan angin yang terdengar di udara. Di dalam diri sang direktur, penyesalan itu semakin menghimpitnya, mengingatkan dia akan segala kesalahan yang telah diperbuat. Kini, ia tahu bahwa tidak ada kekuasaan, uang, atau jabatan yang dapat menghindarkannya dari takdir yang telah ditentukan. Suasana di sekitar Ka'bah semakin tegang. Jamaah yang sebelumnya sibuk dengan ibadah tawaf mereka kini terhenti, memperhatikan kejadian yang semakin aneh. Tubuh sang direktur yang sudah berubah menjadi batu tampak begitu kaku dan diam. Semua yang ada di sekitar kejadian ini tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa terdiam, berusaha memahami fenomena yang sangat luar biasa ini. Petugas haji yang datang untuk menanggapi laporan segera mengatur kerumunan jamaah agar tidak semakin panik. Mereka mencoba untuk menghubungi pihak berwenang, namun seperti ada sesuatu yang menghalangi komunikasi mereka. Semua peralatan yang digunakan untuk berkomunikasi tampak tak berfungsi, membuat mereka semakin kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini bisa terjadi pada seorang pejabat besar seperti Direktur Pertamina? Sementara itu, tubuh sang direktur, yang kini tak lagi tampak seperti manusia, tetap tergeletak di sana. Batu yang dulu hidup, yang penuh dengan ambisi dan keserakahan, kini hanya bisa diam.
Hatinya yang penuh penyesalan kini tak bisa lagi mengubah nasib yang sudah tertulis. Ia tahu, ia telah mengabaikan banyak orang, dan semua itu kini kembali padanya. Perasaan takut yang sangat besar melanda dirinya. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya setelah semua ini. Ia ingin berteriak, ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah ia rugikan. Tetapi tubuhnya yang sudah mengeras seperti batu membuat semua itu mustahil. Tak ada suara yang keluar, hanya kesepian yang semakin mendalam. Di dalam dirinya, ia teringat kembali saat-saat ketika ia pertama kali mulai bekerja di Pertamina. Waktu itu, ia begitu ambisius. Ia ingin mengubah dunia, tetapi bukannya memberi kebaikan, ia justru malah menghancurkannya. Mengoplos bahan bakar premium dengan Pertalite hanya demi keuntungan pribadi dan perusahaan adalah pilihan yang salah, pilihan yang kini ia bayar dengan harga yang sangat mahal. Hatinya semakin terasa perih, dan ia mulai merasakan kehangatan yang berbeda. Entah itu kehangatan yang datang dari dalam dirinya karena penyesalan, ataukah itu sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah perasaan itu, ia merasa tubuhnya mulai berubah lagi. Bukan hanya tubuhnya yang keras seperti batu, tetapi seakan-akan jiwanya pun turut terikat dalam penderitaan ini. Ia ingin menebus semua dosanya, tetapi bagaimana caranya? Ia tidak tahu. Dalam keheningan yang mencekam, sebuah suara terdengar di dalam dirinya, meskipun ia tidak bisa berbicara. Suara itu datang dengan penuh ketegasan, mengingatkan dirinya akan segala dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan selama ini. Suara itu, meskipun tidak bisa didengar oleh orang lain, begitu jelas di telinganya. Suara yang datang langsung dari hati nuraninya. Semua ini adalah balasan atas apa yang telah kau lakukan. Suara itu terdengar lembut namun penuh kekuatan. Tidak ada yang bisa menghindar dari azabnya. Hanya dengan penyesalan yang tuluslah engkau bisa diampuni. Tetapi kali ini, sudah terlambat. Tak ada lagi yang bisa mengubah takdir. Sang direktur merasakan air mata yang tak tampak mengalir, meskipun tubuhnya sudah membatu. Ia ingin berdoa, ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Tetapi dalam kondisi ini, ia merasa bahwa doa-doa itu sudah tidak ada artinya. Semua pintu seakan tertutup rapat. Petugas haji dan jamaah yang berdiri di sekitar Ka'bah akhirnya berhasil membawa tubuhnya yang keras ke tempat yang lebih aman. Namun, meskipun tubuhnya sudah dipindahkan, perasaan hampa dan kesepian itu tak bisa hilang begitu saja. Semua yang ada di sekitar tubuhnya merasa ada sesuatu yang sangat kelam terjadi pada pria ini. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi mereka tahu, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkah hidup. Di tengah kesunyian itu, sang direktur masih terperangkap dalam tubuh batu yang kaku. Penyesalan yang mendalam menyelimuti dirinya, dan ia hanya bisa berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pengampunan, meskipun ia tahu, itu tidak akan mudah. Kisahnya kini menjadi legenda yang akan selalu dikenang. Bukan hanya sebagai seorang pejabat yang berkuasa, tetapi juga sebagai peringatan bagi kita semua tentang betapa besar balasan bagi mereka yang tak peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Waktu berlalu, namun tubuh sang direktur yang kini telah mengeras seperti batu tetap tergeletak di tanah suci. Kejadian ini semakin menjadi pembicaraan di kalangan jamaah haji yang hadir. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan perasaan yang campur aduk, bingung dan takut. Beberapa dari mereka berbisik, mengira ini adalah peringatan dari Allah yang tak bisa ditawar. Bahkan beberapa jamaah yang merasa ragu mulai mencari-cari tanda-tanda lain yang mungkin bisa menjelaskan peristiwa aneh ini. Namun, meskipun kerumunan itu semakin besar, sang direktur tetap terdiam, tak bergerak sedikit pun. Bahkan, petugas haji yang berusaha menangani kejadian ini tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai. Teknologi yang mereka andalkan tidak berfungsi, dan situasi itu hanya menambah ketegangan. Semua serba misterius. Di dalam tubuh batu itu,
Sang direktur merasakan perasaan yang sangat kuat. Penyesalan yang begitu mendalam menguasai dirinya, namun ia tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. Ia telah terlalu banyak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Mengambil keputusan yang salah demi keuntungan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya bagi banyak orang, kini membuatnya terperangkap dalam azab yang sangat menyakitkan. Ia teringat kembali saat-saat ketika dirinya duduk di ruang rapat besar, mengumpulkan para petinggi Pertamina. Saat itu, banyak yang memperingatkannya tentang bahaya mencampur bahan bakar premium dengan Pertalite, namun ia selalu menutup telinga. Baginya, yang terpenting adalah keuntungan perusahaan, bukan kesejahteraan masyarakat. Kini, ia merasakan bagaimana keputusan itu menghancurkan dirinya. Rasa bersalah itu semakin menghimpitnya, dan ia ingin sekali berbalik mengubah semuanya. Tapi, itu semua sudah terlambat. Sekarang, dalam tubuh yang membatu ini, ia tidak bisa lagi mengubah apapun. Ia merasakan bahwa segala keputusan buruknya kini harus dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan kecuali menunggu takdir yang sudah tertulis. Setiap detik yang berlalu terasa sangat panjang, seperti menghitung hari-hari yang sia-sia yang ia jalani tanpa pernah memikirkan akibatnya. Keheningan yang mendalam menyelimuti dirinya, dan saat itulah sebuah pikiran datang menghampiri. Seolah ada yang berbicara di dalam hatinya, mengingatkannya akan satu hal yang sangat penting. Penyesalan tanpa tindakan nyata tidak akan berarti apa-apa. Ia tahu bahwa hanya penyesalan yang tulus dan perubahan hati yang dapat membawa jalan menuju pengampunan. Namun, dalam kondisi ini, ia merasakan bahwa kesempatan itu sudah tidak ada. Di sekelilingnya, jamaah yang berdiri menyaksikan perubahan itu semakin memperhatikan tubuh yang kini membatu. Ada yang merasa ngeri, ada yang merasa takut, dan ada juga yang mulai merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tahu bahwa kejadian ini bukanlah kejadian biasa, tetapi merupakan sebuah peringatan yang sangat besar. Tiba-tiba, seorang imam yang ada di sekitar Ka'bah mendekat dan melihat tubuh sang direktur yang sudah berubah menjadi batu. Ia mencoba untuk menyentuh tubuh tersebut, tetapi seketika ia merasa ada semacam energi yang menghalangi tangannya. Imam itu terkejut, dan hatinya mulai tergerak. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan besar yang harus segera disebarkan kepada seluruh jamaah. Saudara-saudara, kita semua harus mengambil pelajaran dari kejadian ini, kata imam itu dengan suara tegas. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir Allah. Semua dosa, sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Jangan sampai kita terlena oleh dunia dan kekuasaan, seperti yang terjadi pada orang ini. Imam itu melanjutkan, mengingatkan semua jamaah untuk selalu menjaga hati dan berbuat baik, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk sesama. Pesan itu begitu kuat, dan suasana di sekitar Ka'bah menjadi sangat khusyuk. Semua jamaah mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang kekuasaan atau harta, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan amanah dan peduli terhadap orang lain. Di sisi lain, tubuh sang direktur yang kini membatu tetap diam. Ia tidak bisa lagi mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya, meskipun terperangkap dalam tubuh batu, merasa seolah pesan itu masuk ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Semua kesempatan untuk memperbaiki diri sudah hilang. Namun, di dalam keheningan itu, ia merasakan sedikit kedamaian. Meski ia telah melakukan dosa besar, ia kini memahami arti penyesalan yang sesungguhnya. Mungkin, itulah pelajaran terakhir yang bisa ia dapatkan, meskipun dengan cara yang begitu keras dan menyakitkan. Kisah sang direktur yang berubah menjadi batu ini kini menjadi legenda yang akan selalu diingat. Bukan hanya sebagai cerita tentang seorang pejabat yang pernah berkuasa, tetapi juga sebagai peringatan tentang betapa pentingnya berbuat baik dan menjaga amanah yang telah diberikan. Semua itu adalah pelajaran bagi kita semua agar tidak terjebak dalam keserakahan dan kebutaan hati. Hari demi hari berlalu, namun tubuh sang direktur yang telah membatu tetap berada di tempat yang sama.
Kejadian ini semakin menjadi topik perbincangan di kalangan jamaah haji yang datang dari seluruh dunia. Berita tentang seorang pejabat besar yang berubah menjadi batu di Tanah Suci pun mulai tersebar luas, meskipun tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa ada sesuatu yang sangat mendalam, sesuatu yang harus dipelajari dari peristiwa ini. Beberapa orang yang hadir mulai mendekati tubuh sang direktur yang membatu itu. Mereka merasa seolah-olah ada pesan yang harus dipahami dari kejadian ini. Beberapa dari mereka berdoa, meminta ampunan untuk dirinya dan bagi siapa saja yang terlibat dalam dosa-dosa besar. Ada juga yang memikirkan kembali keputusan-keputusan mereka dalam hidup, teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Semua merasa bahwa kejadian ini adalah sebuah peringatan yang sangat nyata. Imam yang sebelumnya berbicara kepada jamaah kini meminta mereka untuk mengingatkan diri mereka sendiri tentang betapa pentingnya amanah dalam hidup. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan berpengaruh besar pada kehidupan akhirat kita, ujarnya dengan penuh keyakinan. Jangan sampai kita terjerumus pada dosa yang tak terhitung, seperti yang terjadi pada orang ini. Kita harus selalu menjaga niat dan hati kita. Itulah yang akan membawa kita pada keselamatan. Pesan itu menggema di hati setiap jamaah yang mendengarnya. Mereka menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang mengejar kekuasaan atau harta semata, tetapi tentang bagaimana mereka menjalani hidup dengan cara yang benar, penuh dengan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Sementara itu, sang direktur, meskipun tubuhnya sudah menjadi batu, masih terjebak dalam kesunyian dan ketidakberdayaan. Namun, dalam hatinya yang terdalam, ia merasa ada semacam kedamaian. Penyesalan yang menghantui dirinya kini mulai mereda, meskipun ia tahu tak ada jalan kembali. Semuanya sudah tertulis, dan ia harus menerima takdir yang telah ditentukan. Di antara kerumunan jamaah, ada seorang pria yang terlihat berbeda. Ia berdiri memandang tubuh sang direktur yang telah membatu itu dengan tatapan penuh pemikiran. Pria itu, yang bukan dari kalangan pejabat atau orang kaya, tampak berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia merasa bahwa peristiwa ini adalah peringatan langsung bagi dirinya untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Tak ada yang tahu kapan takdir itu datang, pikirnya, tapi kita semua harus siap dengan apapun yang terjadi. Namun, di saat-saat yang penuh ketegangan ini, keheningan yang panjang tiba-tiba terputus oleh suara seorang jamaah wanita yang menangis. Ia berdiri di dekat tubuh sang direktur, dan matanya dipenuhi dengan air mata. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami," terisak wanita itu. "Berikanlah petunjuk kepada kami agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama." Tangisan itu mengundang perhatian lebih banyak orang. Di tengah heningnya suasana, mereka semua mulai menyadari satu hal, hidup mereka memiliki tujuan yang lebih besar. Semua yang mereka lakukan di dunia ini harus bertanggung jawab, baik itu pekerjaan, keluarga, atau kekuasaan yang diberikan. Mereka harus menjaga hati dan niat mereka, agar tidak terperosok dalam dunia yang fana dan penuh godaan. Di dalam hati sang direktur, meskipun ia tidak bisa berbicara, ia mulai merasakan sebuah kedamaian yang sangat dalam. Penyesalan yang sebelumnya begitu menyakitkan kini berubah menjadi pengertian. Ia tahu bahwa perbuatannya yang salah telah mengubah banyak hidup, tetapi ia juga memahami bahwa kini ia bisa memberikan pelajaran berharga bagi orang-orang yang masih hidup. Ia mungkin tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi setidaknya, ia bisa memberikan sebuah peringatan melalui pengalamannya yang tragis ini. Sementara itu, jamaah yang berdiri di sekitar Ka'bah mulai berdoa dengan penuh kesungguhan. Mereka mengangkat tangan, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada sang direktur dan kepada seluruh umat manusia. Kejadian ini telah mengubah mereka. Mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan yang terpenting adalah amal ibadah yang mereka lakukan dengan penuh ketulusan. Dan meskipun tubuh sang direktur tetap membatu, di dalam hati banyak orang, pelajaran tentang penyesalan, tanggung jawab, dan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan tetap hidup. Kisah ini akan dikenang sebagai peringatan yang sangat dalam, bukan hanya untuk pejabat yang berkuasa,
tetapi untuk setiap individu yang hidup di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, tubuh sang direktur yang membatu itu tetap berada di tanah suci. Meskipun kejadian ini tidak akan pernah bisa dilupakan, ia telah mengajarkan banyak orang tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Dalam keheningan itu, peringatan yang datang lewat pengorbanan dan penyesalan terus mengalir, memberikan pelajaran yang tak akan terlupakan bagi umat manusia. Hari-hari berlalu dan cerita tentang sang direktur yang berubah menjadi batu terus menyebar. Kejadian ini mengundang rasa penasaran dari banyak pihak, namun di balik rasa penasaran itu, ada sebuah pelajaran besar yang telah mengubah cara pandang banyak orang terhadap kehidupan. Kisah ini bukan hanya tentang seorang pejabat yang jatuh, tetapi lebih dari itu, ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekuasaan, harta, dan ambisi duniawi tidak bisa mengalahkan takdir Tuhan. Selama berhari-hari, tubuh sang direktur yang membatu tetap terbaring di tempat yang sama, seakan-akan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, pada suatu hari, seorang ulama datang ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Ia mendengar tentang kejadian yang telah menjadi perbincangan di kalangan jamaah. Tanpa banyak berbicara, ia mendekati tubuh yang telah membatu itu dengan hati penuh rasa ingin tahu dan pengertian. Ulama itu berdiri beberapa langkah dari tubuh sang direktur yang sudah menjadi batu. Dengan penuh khusyuk, ia mulai berdoa, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah dan petunjuk dari peristiwa ini. Dalam doanya, ia mengingatkan dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa hidup ini penuh dengan ujian, dan setiap keputusan yang kita buat memiliki akibat yang tak terelakkan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah kejadian ini sebagai pelajaran bagi kami semua. Berikanlah kami petunjuk untuk selalu menjaga amanah yang telah Engkau berikan. Doa ulama itu terdengar lirih namun penuh ketulusan. Suasana menjadi sunyi. Para jamaah yang ada di sekitar Ka'bah kembali berkumpul, menyadari bahwa kejadian ini lebih besar dari yang mereka kira. Mereka tak hanya melihat seorang pejabat yang berkuasa yang jatuh, tetapi mereka juga melihat sebuah pelajaran hidup yang sangat mendalam. Mereka mulai merenung, mengingatkan diri mereka untuk selalu menjaga diri, berbuat baik, dan memperhatikan orang lain, terlepas dari status sosial atau kekuasaan yang dimiliki. Namun, pada saat yang sama, sebuah kejadian yang lebih besar terjadi. Tubuh sang direktur yang telah membatu itu mulai memudar. Perlahan-lahan, tubuhnya yang keras seperti batu itu tampak mulai hancur. Seolah-olah waktu telah tiba untuknya, untuk melepaskan dirinya dari dunia ini. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini merasa terharu, tidak hanya karena apa yang mereka lihat, tetapi juga karena mereka merasa ada sebuah makna yang lebih dalam yang tercermin dari peristiwa ini. Sang direktur, meskipun tubuhnya telah hancur dan menjadi debu, meninggalkan sebuah pesan yang tak terucapkan. Ia mengajarkan kepada semua orang bahwa penyesalan, meskipun datang terlambat, adalah langkah pertama menuju pengampunan. Namun, tidak semua dosa bisa diperbaiki dengan penyesalan semata. Ada tindakan nyata yang harus diambil untuk memperbaiki kesalahan. Dan itulah yang harus kita ingat. Tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali amal yang kita lakukan dengan tulus. Kisah sang direktur yang berubah menjadi batu kini menjadi sebuah legenda. Banyak orang yang datang dan pergi, tetapi pelajaran yang terkandung dalam peristiwa itu tetap hidup dalam ingatan mereka. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu kembali ke rumah mereka dengan hati yang lebih tenang, tetapi juga dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Akhirnya, tubuh sang direktur yang dulu penuh ambisi itu benar-benar menghilang, tersapu oleh angin dan waktu. Namun, pesan dari kejadian ini tetap abadi, dan setiap orang yang mendengar kisahnya akan selalu teringat akan pentingnya menjaga hati, niat, dan tindakan kita. Hari itu, Ka'bah tetap berdiri kokoh, dan jamaah yang hadir melanjutkan ibadah mereka dengan penuh kesadaran. Mereka tahu bahwa tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali kebaikan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Tak ada yang lebih penting selain menjalani hidup dengan amanah dan ikhlas.
Kisah sang direktur yang berubah menjadi batu telah menorehkan pelajaran berharga yang tak akan pernah dilupakan. Itulah akhir dari perjalanan hidupnya yang penuh ambisi, kesalahan, dan penyesalan, sebuah pengingat yang akan terus hidup dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Dan di atas segalanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali ke jalan yang benar. Namun, kita harus ingat, kesempatan itu tidak datang dua kali. Dengan demikian, cerita ini berakhir. Sebuah kisah tentang kehidupan, kesalahan, penyesalan, dan hikmah yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Kisah sang direktur yang berubah menjadi batu di tanah suci ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang lebih berharga selain menjaga hati, niat, dan tindakan kita. Keputusan yang kita buat hari ini akan memengaruhi hidup kita dan orang lain di masa depan. Jangan biarkan ambisi duniawi mengaburkan kebaikan dalam diri kita. Ingat, setiap tindakan kita akan ada balasannya, dan penyesalan datang hanya jika kita sudah terlambat. Semoga cerita ini memberi kita semua pelajaran tentang pentingnya hidup dengan tanggung jawab dan keikhlasan. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjaga amanah, dan selalu belajar dari setiap pengalaman hidup. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Bagikan pendapat Anda dan ajak teman-teman untuk menonton, agar kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.